Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajasya. Nama saya Zadira Nurhalia. Kami akan membahas tentang perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut planning horizon. Dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik, menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Untuk mengembangkan rencana produksi, perencanaan produksi atau Departemen Perencanaan Produksi perlu bekerja sama dengan Departemen Pemasaran dan Departemen Penjualan. Mereka dapat memberikan perkiraan penjualan atau daftar pesanan pelanggan. Daftar pekerjaan biasanya dipilih lagi berbagai jenis produk yang mungkin memerlukan sumber daya yang berbeda dan melayani pelanggan yang berbeda. Faktor penting dalam perencanaan produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas produktif sumber daya yang tersedia. Namun, ini adalah salah satu tugas paling sulit untuk dilakukan dengan baik. Perencanaan ini harus selalu mempertimbangkan ketersediaan bahan, ketersediaan sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan di masa depan. Tahapan perencanaan produksi. Menurut British Standard Institute, ada 4 tahap penting dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu penyusunan alur adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Penyusunan alur dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kuantitas dan kualitas produk, karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan, jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik dan tempat produksi. Singkatnya, routing menentukan apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan diproduksi. Penjadwalan. Penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi, muncul setelah penyusunan alur. Penjadwalan berarti perbaikan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, atur operasi pabrik yang berbeda sesuai urutan prioritas, atur waktu kapan mulai dan selesai, juga tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Penjadwalan juga dilakukan untuk bahan, suku cadang, mesin, dan lain-lain. Jadi, ini seperti tabel waktu produksi. Penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah tahap tindakan atau implementasi. Muncul setelah routing dan scheduling. Ini didasarkan pada 2 tahap sebelumnya, penyusunan alur dan penjadwalan. Penugasan meliputi masalah bahan, peralatan, kelengkapan, masalah pesanan, instruksi, gambar, menyimpan catatan yang tepat untuk memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, memindahkan pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya sesuai jadwal, mulai prosedur kontrol, dan merekam waktu idle mesin. Peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendali dan berkaitan dengan evaluasi hasil. Proses ini untuk menemukan dan menghilangkan cacat produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, gap, dan masalah lainnya dalam proses produksi. Tahapan ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pekerjaan, mencari sumber masalah, dan mencatat solusi. Catatan semacam itu digunakan di masa depan untuk mengendalikan produksi yang lebih baik.
Dua langkah awal yaitu penyusunan alur dan penjadwalan berhubungan dengan perencanaan produksi. Dua langkah terakhir yaitu penugasan dan peninjauan ulang berhubungan dengan kontrol produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi, metode pekerjaan dan metode batch. Metode pekerjaan. Dengan metode ini, tugas lengkap pembuatan produk ditangani oleh pekerja tunggal atau kelompok. Jenis pekerjaan yang menggunakan metode ini bisa berskala kecil atau kompleks. Metode ini biasanya dimasukkan ketika spesifikasi pelanggan sangat penting dalam produksi. Metode batch, ketika bisnis tumbuh dan volume produksinya tumbuh bersama mereka, metode perencanaan produksi batch menjadi lebih umum. Untuk itu, diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa bagian. Metode produksi massal. Dalam metode ini, barang diproduksi menggunakan standarisasi tertentu, seperti manufaktur raksasa, pembuat produk kesehatan, atau obat-obatan. Metode aliran. Metode ini mirip dengan metode batch. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran material dan pekerjaan, mengurangi biaya tenaga kerja, dan tenaga kerja menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Metode proses. Di sini produk diproduksi menggunakan urutan yang seragam dan standar. Mesin yang sangat canggih digunakan di sini. Produksi terus-menerus. Contohnya produksi otomotif. Tujuan perencanaan produksi. Pemanfaatan sumber daya secara efektif. Perencanaan akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya, kapasitas dan peralatan pabrik secara efektif, dan pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian berbiaya rendah dan pemasukan tinggi bagi organisasi. Aliran produksi yang stabil. Perencanaan ini akan memastikan aliran produksi yang teratur dan stabil. Di sini, semua mesin digunakan secara maksimal dan menghasilkan produksi reguler yang membantu memberikan pasokan rutin kepada pelanggan. Perkiraan sumber daya. Perencana produksi membantu memperkirakan sumber daya seperti manusia, bahan, dan lain-lain. Perkiraan dibuat berdasarkan perkiraan penjualan, jadi seluruh proses produksi dirancang untuk memenuhi persyaratan penjualan. Memastikan jumlah stok yang optimal. Perencanaan produksi memastikan persediaan optimal untuk mencegah kelebihan stok dan kekurangan stok. Stok selalu dijaga agar sesuai permintaan pasar. Stok bahan baku juga dipertahankan pada tingkat yang tepat untuk memenuhi pemerintahan produksi. Mengkoordinasikan kegiatan departemen. Perencanaan ini dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen. Misalnya departemen pemasaran berkoordinasi dengan departemen produksi untuk menjual barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Meminimalkan pemborosan bahan baku. Perencanaan produksi meminimalkan pemborosan bahan baku ini, memastikan inventaris bahan baku, dan penanganan bahan yang tepat. Perencanaan yang baik juga memastikan produksi produk atau barang berkualitas dan menghasilkan penolakan minimum. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perencanaan produksi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di sini ada pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal. Pelatihan diberikan kepada para pekerja. Keuntungan bagi dengan pekerja dalam bentuk peningkatan upah dan inisiatif lainnya. Membantu memimpin pasar. Perencanaan produksi membantu memberikan pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu. Ini karena aliran kualitas produksi yang teratur, sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan secara efektif dan dapat memimpin pasar. Memberikan lingkungan kerja yang lebih baik. Perencanaan produksi menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Pekerjaan mendapatkan peningkatan
Kondisi kerja, jam kerja yang tepat waktu, cuti dan liburan, kenaikan upah dan insentif lainnya. Karena perusahaan bekerja dengan sangat efisien. Memfasilitasi peningkatan kualitas. Perencanaan produksi memfasilitasi peningkatan kualitas karena produksi diperiksa secara berkala. Kesadaran kualitas dikembangkan di antara karyawan melalui pelatihan, skema saran, lingkungan kualitas, dan lain-lain. Menghasilkan kepuasan konsumen. Perencanaan produksi membantu memberikan pasokan barang dan jasa secara teratur kepada konsumen dengan harga jauh. Ini menghasilkan kepuasan konsumen. Mengurangi biaya produksi. Yang terakhir, perencanaan yang baik dapat membuat pemanfaatan sumber daya secara optimal dan meminimalkan pemborosan. Ini juga mempertahankan ukuran persediaan yang optimal dan pada akhirnya mengurangi biaya produksi. Itulah penjelasan lengkap mengenai biaya produksi bagi kesuksesan usaha yang menyeluruh. Proses perencanaan memang sangat penting, tidak hanya dalam produksi, namun keseluruhan bisnis untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan bersama. Buatlah perencanaan yang matang sebelum memulai bisnis yang Anda bangun, agar nantinya bisnis Anda mendapat keuntungan dan mampu bertahan lama. Sekian dan terima kasih.